Shalom sahabat Bible Study, kembali lagi di program Bible Study bersama saya Roni Sitorus dan tentunya kita sudah bersama narasumber yang selalu kita tunggu-tunggu. Ini dia Pastor Andre Tunggal. Thank you sahabat Bible Study udah mengundang lagi. Pastor Andre, kenapa ada nama Tunggal di belakang? Boleh dijelasin sedikit? Itu marga. Oh, itu marga yang di-Indonesiakan gitu. Jadi marganya Tang, lalu di-Indonesiakan jadi Tunggal. Gak ada hubungannya sama Tritunggal ya. Oke, Pastor Andre. Nah, seperti biasa Pastors, kita pasti akan membahas topik-topik yang seru. Dan sahabat Bible Study, hari ini kita punya satu tema yang cukup sensitif bagi sebagian orang. Temanya agak sedikit pelangi-pelangi. Temanya adalah gereja harus menerima kaum homoseks. Sahabat Bible Study, dalam pembahasan kali ini tentu kita tidak membahas LGBT secara luas, tapi kita akan persempit kepada topik homoseks. Nah, perilaku homoseks sudah cukup menjadi sorotan, apalagi beberapa waktu terakhir, karena banyak sekali pelaku-pelaku homoseks sudah begitu berani menunjukkan hubungan mereka ke publik. Dan di beberapa tempat justru perilaku homoseks ini juga sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, sehubungan dengan hal ini, gereja harus hadir, harus berperan, termasuk juga orang-orang Kristen perlu berperan untuk menanggapi kaum homoseks ini. Nah, Pastor Andre, sehubungan dengan hal ini, mungkin pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan sebelum kita lebih jauh, apakah ada catatan Alkitab tentang perilaku homoseks, Pastor? Kalau kita membicarakan tentang catatan Alkitab tentang perilaku homoseksual itu tuh bukan sesuatu yang terjadi baru-baru ini aja. Karena kan hari ini kan kita melihat bahwa ada sebuah LGBT movement misalnya ya Pride Parade dan sebagainya yang dilakukan di negara-negara barat, negara-negara tertentu, misalnya beberapa negara sudah mulai melegalkan hubungan sesama jenis, pernikahan sesama jenis gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang fenomena baru muncul, tapi dari Alkitab sendiri udah bilang bahwa misalnya di Perjanjian Lama kita menemukan bahwa perilaku-perilaku homoseksual itu sudah ada misalnya di peristiwa Sodom dan Gomora. Nah, peristiwa Sodom Gomora itu kan satu peristiwa yang Lot itu sampai diminta untuk keluar. Nah, kalau kita ingat ceritanya adalah Lot waktu itu ada malaikat yang datang, kemudian berada dalam rupa manusia, lalu datang ke Lot. Lot, go out, gitu kan ya. Yang terjadi adalah waktu itu orang-orang kota Sodom dan Gomora menggedor-gedor rumah dari Lot, lalu kemudian mereka mengatakan bawa kemari 2 orang itu kami mau pakai. Jelas-jelas malaikat ini tentu saja dalam rupa manusia, dalam rupa saya kira maskulin, rupa laki-laki, dan kemudian mereka dengan agresifnya ingin melakukan pelecehan seksual begitu ya kepada laki-laki tersebut, dan ya buat saya sih itu jadi satu peristiwa yang dicatat ya. Misalnya bukan cuma di sana, zaman hakim-hakim juga begitu, ya. Dan juga kita menemukan misalnya di PB juga dikatakan bagaimana Paulus mention tentang itu adalah kecemaran. Misalnya di dalam Roma, ya Roma pasal 1 ayat 26-27 mengatakan bagaimana Allah itu menyerahkan mereka dalam hubungan yang dikatakan tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi sedihnya memang ini bukan hal baru, ini sudah ada sejak lama. Kayak gitu. Oke, Pastor. Dan kita tahu dan sudah pasti ada orang-orang Kristen yang juga mungkin terjebak dalam kecenderungan seperti ini, di mana dia menyukai sesama jenis. Dan mungkin Pastor Andre sebelum lebih jauh lagi kita membahas, kira-kira apa sih nasihat firman Tuhan terhadap perilaku homoseks ini? Boleh, Pastor. Jadi sebenarnya kita mesti melihat bahwa firman Tuhan jelas dan tegas. Tentang perilaku homoseksual itu tuh adalah sebuah perilaku yang memang tidak seharusnya kita hidupi. Ya. Cuman sekali lagi, kalau misalnya teman-teman semua mengikuti pembahasan kita dari episode sebelumnya ya. Kehidupan seorang Kristen itu tidak sesederhana do and don'ts. Tetapi apa sih yang menjadi inti dari kekristenan? Salah satu inti dari kekristenan itu adalah misalnya Paulus mengatakan di Efesus pasal 4 ayat 17-24 tentang manusia baru. Jadi apabila seseorang di dalam Kristus, maka dia itu akan memiliki kehidupan yang baru.
Dan kehidupan yang baru itu ditandai dengan meninggalkan hawa nafsu dunia. Ya, misalnya kita bisa baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang kesemuanya ini oleh Paulus disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi maksudnya penyembahan berhala itu apa? Bukan berarti menyembah setan-setan atau patung-patung. Ya. Tidak sesederhana itu Ferguso gitu kan. Maksudnya penyembahan berhala itu adalah pada waktu itu orang-orang menyembah berhala itu dengan memuaskan hawa nafsu mereka. Melakukan hubungan seks sesuka-suka, percabulan, bahkan ya dalam konteks zaman waktu itu hubungan sesama jenis juga. Begitu. Jadi hubungan sesama jenis itu adalah sesuatu yang perilaku itu adalah perilaku duniawi. Perilaku percabulan, perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, jadi perbuatan homoseks ini adalah termasuk perbuatan yang cemar ya, Pastor, seperti tadi Pastor Andre katakan. Dan yang menarik begini, Pastor, di tahun 2018 itu ada satu berita yang cukup menghebohkan dan juga sampai sekarang berita itu masih ada di beberapa portal, contohnya misalnya di newyorktimes.com. Itu berita itu mengatakan begini, ada satu tokoh agama yang sangat terkenal, saya tidak usah sebutkan siapa, tapi tokoh agama itu cukup terkenal dan dia berkata kepada seorang gay, seseorang yang menyukai sesama jenis. Dia berkata begini, Tuhan membuat kamu seperti ini dan mengasihi kamu dalam keadaan seperti ini. Nah, sehingga berita ini sangat menggemparkan pada waktu itu dan ini menjadi pemahaman yang pada akhirnya dimiliki oleh banyak saudara-saudara kita yang punya kecenderungan seks yang berbeda. Mereka menganggap bahwa ya Tuhan yang menciptakan saya seperti ini. Nah, bagaimana menjawab ini, Pastor Andre? Apakah benar Tuhan menciptakan orang-orang ini dengan kecenderungan orientasi seks yang menyimpang? Bagaimana, Pastor? Iya. Nah, salah satu argumentasi dari kaum pendukung atau propaganda dari LGBT itu adalah, misalnya mereka bilang born this way. Ada satu lagunya Lady Gaga tuh, ya, Born This Way. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kita begini, menciptakan aku begini, menciptakan aku dengan kecenderungan menyukai sesama jenis ini, begitu ya. Maksudnya menciptakan aku sebagai seorang penyuka sesama jenis. Jadi ya sudah, aku bebas melakukannya. Kan gitu kan ya. Nah, pertanyaan pertama kita adalah, apakah Tuhan menciptakan seseorang dengan menyukai sesama jenis? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat tricky banget untuk kita bahas. Karena kita harus akui bahwa ada sebagian orang-orang di luar sana yang memang mereka tidak mau jadi seorang LGBT. Mereka tidak mau jadi seorang misalnya gay atau menjadi seorang lesbian. Mereka tidak mau. Bahkan saya tahu kok ada juga beberapa orang di gereja, anak-anak di gereja, remaja atau pemuda, bahkan mungkin pelayan di gereja yang hari ini sedang bergumul dengan perasaan menyukai sesama jenis. Di dalam diri mereka ada pergulatan besar untuk tahu bahwa ini Tuhan tidak suka. Jelaslah ya, perjanjian baru, perjanjian lama jelas. Ini Tuhan tidak suka. Tapi kenapa saya menyukai sesama jenis? Akhirnya apa? Perdebatan ini tidak pernah selesai. Dan thanks God karena si GNTV berhasil mengangkat topik seperti ini kan gitu kan ya. So, kita kembali kepada yang tadi. Apakah Tuhan menciptakan seseorang untuk menjadi seorang LGBT? Menurut saya begini, permasalahannya adalah kita kembali kepada dasar asumsinya dulu. Sekarang, apakah setiap orang yang lahir di dalam kondisi, misalnya ini ya, misalnya saya kasih contoh, buta. Itu karena memang Tuhan menciptakannya buta? Itu dulu pertanyaannya. Gimana menurut bro? Tuhan menciptakan dia dalam keadaan buta. Sulit juga. Sulit ya jawabnya ya. Sulit. Karena gini, kita tuh selalu berkata begini, pokoknya kalau lahir begini Tuhan menciptakannya begini. Oke, secara teologis, iya. Kenapa saya bilang secara teologis? Karena begini, kita tuh punya persepsi teologis. Bahwa kalau misalnya saya bilang hari ini, saya tuh bisa hidup hari ini karena Tuhan. Itu pernyataan faktual atau teologis? Teologis. Teologis. Faktualnya apa? Ya faktualnya ya karena saya masih hidup, ya sudah saya hidup. Saya hari ini bisa makan karena berkat Tuhan. Itu faktual atau teologis? Ya teologis. Itu teologis. Karena orang bilang begini, ya kamu punya uang kamu bisa beli makan. Itu faktual gitu loh. Nah sekarang
orang yang terlahir dengan buta, apakah itu faktual atau teologis? Nah, secara teologis banyak orang mengatakan itu memang Tuhan menciptakannya demikian. Tapi kan sebenarnya ada keberatan teologis di sana bahwa apakah Tuhan menciptakan kecacatan? Kan itu kan berlawanan dengan hati nurani kita. Nah, kenapa saya munculkan polemik ini? Memang saya sukanya polemik. Ya, kenapa saya munculkan polemik ini? Karena saya ingin supaya kita itu benar-benar punya struktur berpikir teologis yang baik. Jangan asal percaya, tapi ketika diperhadapkan dengan realitas berantakan kita gitu. Jadi gini, apakah Tuhan menciptakan seseorang terlahir buta? Kita mesti mengakui bahwa dunia kita adalah dunia yang jatuh di dalam dosa. Karena dunia kita adalah dunia yang jatuh dalam dosa, ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya, di dalam kehamilan misalnya ada ibu yang kemudian terpapar logam berat, merkuri dan sebagainya. Akhirnya anak tersebut lahir dengan, kecacatan tertentu. Misalnya dalam konteks ini katakanlah buta lah misalnya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan menciptakannya buta? Tidak ya. Tidak. Ada faktor natural, faktor kejatuhan, kita memaknainya sebagai kejatuhan manusia dalam dosa, pencemaran, bahkan juga bisa jadi kondisi psikologis ibu ketika mengandung tidak baik gitu kan. Itulah yang mengakibatkan, atau kita katakan dosa itu mengakibatkan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu dulu kita sepakat. Ya. Kalau kita sepakat bahwa ada penyimpangan karena dosa, karena natur keberdosaan, pencemaran dan sebagainya, and so on, akhirnya ada orang yang terlahir cacat. Apakah Tuhan menciptakannya cacat? Tidak. Tapi, nah ini menariknya, indahnya Tuhan tuh begitu. Satu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu kemudian murid-muridnya tanya, Tuhan siapa yang salah? Dia atau orang tuanya? Nah menariknya Tuhan Yesus mengatakan bukan dia, bukan orang tuanya yang salah. Tapi Tuhan, ada rencana Tuhan yang mau dinyatakan atasnya. Itu di Yohanes. Artinya gini, dari ayat ini kita menemukan bahwa Tuhan itu mengizinkan kecacatan itu terjadi. Bukan Tuhan yang bikin, tapi Tuhan izinkan. Misalnya ini contoh ya. Saya misalnya pukul Roro nih, saya pukul, boom! Waktu saya pukul, berdarah, patah tulang hidung misalnya. Itu Tuhan yang bikin saya pukul? Tidak. Saya yang pukul. Dan Tuhan mengizinkannya terjadi, berdarah, patah tulang hidung. Itu natural dan dalam izin Tuhan. Orang yang buta sejak lahir, natural. Tidak ada urusannya dosanya siapa. Tapi Tuhan mengizinkannya. Tapi indahnya Tuhan tuh begini. Tuhan gak izinkan doang. Tapi Tuhan punya rencana. Itu keren. Tuhan punya rencana untuk orang buta ini. Dan kita tahu dalam ayat itu orang buta ini kemudian menunjukkan atau melihat terbuka mata rohaninya dan mata jasmaninya. Oke? Nah kita kembali kepada LGBT. Apakah Tuhan menciptakan seseorang dengan preferensi seksual yang seperti itu? Tidak. Tidak ya, sekali lagi. Apakah ada orang yang mengatakan aku lahir dengan menyukai sesama jenis dan sebagainya? Kita harus terbuka kemungkinan. Ada orang-orang yang kelihatannya begitu. Meskipun menurut saya secara nurture atau secara pola asuh, ketiadaan figur papa, atau model-model ada pelecehan seksual di masa kecil, itu yang bikin orang itu menyimpang. Kecenderungannya muncul langsung. Gara-gara pola-pola itu. Tapi sekali lagi, apakah Tuhan menciptakannya? Tidak, sama sekali. Tapi Tuhan mengizinkannya? Sadly speaking, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetapi tidak sampai di situ. Tuhan punya rencana. Nah Tuhan punya rencana itu, nah nanti akan kita bicarakan lebih lanjut gitu. By design, Tuhan tidak mendesain seseorang untuk menjadi LGBT. By design, Tuhan tidak mendesain seseorang untuk menghidupi perilaku homoseksual. Yang kita kembali kepada firman Tuhan tadi katakan, hubungan relasi yang Tuhan inginkan adalah monogami, heteroseks, pernikahan, dalam koridor pernikahan. Wow, jadi Tuhan mengizinkan seseorang mengalami kecenderungan seksual yang menyimpang. Karena faktor kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan dunia kita dalam dosa. Yang entah faktornya bagaimana, karena
genetika seks, genetika homoseks itu nggak ada. Kan orang kan bagi kaum propagandis LGBT kan mereka ingin membuktikan bahwa ada gen LGBT. Ya. Tidak ditemukan itu gen sampai hari ini. Jadi tidak merupakan gen. Tapi kenapa orang sampai bisa menyukai sesama jenis? Ada kecenderungan, kita sebutnya begitu aja. Dan kecenderungan itu dari mana? Ya kecenderungan itu terjadi sesimpel kita bisa mengatakan bahwa karena kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Sama Jadi seperti kita punya natur juga dosa, ya. betul. Apakah Tuhan menciptakan anak kecil misalnya? Anak kecil ya. Dia belajar bohongnya dari mana? Iya. Apakah ada yang mengajarkan? Tidak ada. Orang tua saya yakin tidak mengajarkan anaknya berbohong. Tetapi anak itu bisa berbohong dari mana? Ya naturnya dosa. Betul. Natur dosa itu terjadi. Kita lahir dengan natur dosa. Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan menciptakan kita dengan natur dosa. Jadi by philosophical, isunya tuh begitu. Ya karena kayak kalau ingat dalam Alkitab juga, contohnya Kain ya. Siapa yang ngajarin Kain membunuh? Betul. Gitu kan? Siapa ngajarin dia membenci? Tapi karena natur dosa itu ya merusak semuanya. Wow, menarik sekali. Tapi Pastor Andre tidak berhenti sampai di situ karena psikologi sudah menganggap bahwa homoseks ini bukanlah suatu penyimpangan. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan apakah psikologi itu sudah berbeda dengan Alkitab, apakah Alkitab tidak relevan lagi seperti itu? Yes. Tapi Pastor Andre jangan jawab dulu. Tahan dulu, di part berikutnya Pastor Andre akan tahan. jawab. Oke. Oke, sahabat Bible Study, pasti kalian penasaran, jadi nantikan part kedua dari episode ini karena kita akan membahas lebih dalam lagi tentang homoseksualitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan program Bible Study. Saya Roni Sitorus, Pastor Andre Tunggal, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. God bless you.